Iya, luar biasa. Malam hari ini kita kembali bersama-sama untuk kita belajar tentang penderitaan Tuhan Yesus. Sehingga di mana penderitaannya membawa kita memperoleh kemenangan dan kehidupan. Oke, yuk kita berdoa. Siapkan hati kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini atas kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan, di mana Engkau itu senantiasa menyertai setiap kami semuanya, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, kami masih ada dan kami tetap sehat kuat karena kasih setiamu dan anugerah-Mu serta kemurahan-Mu yang luar biasa bagi kami. Oleh sebab itu, pimpin kami malam hari ini dalam Bible Study, berkati teman-teman kami semuanya, di mana mereka saat ini aktivitas yang belum sempat bergabung bersama-sama kami, kiranya Roh-Mu Tuhan menyertai mereka seperti Engkau menyertai kami malam hari ini, sehingga mereka bisa berkumpul sama-sama untuk kita belajar. Terima kasih. Kami serahkan Bible malam dari awal pertengahan hingga akhir hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Yesus telah mati ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kita naikkan pujian dari awal. Ya Yesus, ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala
hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Oh, haleluya. Glory, haleluya. Bagimu hormat syukur kami naikkan, oh Yesus Tuhanku. Hanya bagimu Tuhan, pujian syukur kami dari selamanya sampai selama-lamanya. Sebab kasih setiamu Tuhan begitu besar bagiku, sebab kebaikanmu Tuhan nyata di sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih, ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti Engkau, penuh kasih setia. Kau Tuhan, Kau yang rela mati bagi kami, Kau yang rela menderita bagi kami, agar kami beroleh hidup di dalam-Mu, agar kami beroleh ketenangan bersama-Mu. Haleluya. Glory. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik. Terima kasih. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau.
Aku menyembahmu, nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan, Bapa, ku cintakan, Bapa, ku cintakan. Oh, haleluya, glory, haleluya. Kau baik, kau sungguh baik dan teramat baik. Hidupku memujimu, ku menyembahmu. Bapa, Engkau setia bagi kami. Engkau setia di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur bagimu, terpujilah Engkau dari selamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, terpujilah nama Engkau kalau kami mengingat penderitaan-Mu bagi kami. Kami berlutut ingin menyembah Engkau, meninggikan Engkau, dan merasakan kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami, saudara. Biarlah hari ini kami mengenal Engkau lebih lagi, mengenal persekutuan akan penderitaan-Mu, agar kami mengerti akan perasaan-Mu, mengerti akan apa yang telah Engkau lakukan terhadap kami, sehingga kami dapat lebih lagi mencintai-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, buka hati pikiran kami hari ini. Biarlah apa yang telah Engkau lakukan bagi kami mengingatnya, mengenangnya selalu. Engkau sebagai Juru Selamat dan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke saudara, hari ini kita akan belajar penderitaan Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya penderitaan Tuhan Yesus bukannya saat dia dipukul, dicambuk. Nah, tetapi adalah saat dia itu ditolak, dikhianati, ditinggal, dan dihukum oleh orang-orang kepunyanya sendiri. Bahkan murid-muridnya, ya. Di sini kita akan belajari bagaimana dia ditinggal oleh murid-muridnya, dikhianati, dan pada saatnya yang terakhir dia bahkan ditinggal oleh Allah Bapa. Oke, Eli Eli lama sabachthani, itu nanti akan ada di bagian terakhir. Tapi hari ini kita akan belajar dulu persekutuan penderitaan dengan Tuhan Yesus. Ini adalah bagian ke-11, yaitu 2 terakhir. Setelah itu minggu depan kita akan selesaikan Injil Markus, ya. Oke. Pendahuluan. Sementara ribuan penjara Paskah mempersiapkan diri untuk menikmati sukacita perayaan itu, Tuhan Yesus mempersiapkan diri untuk menghadapi cobaan berat berupa pengadilan dan penyalibannya. Sama seperti ia dengan teguh mengarahkan wajahnya untuk pergi ke Yerusalem, demikian pula ia dengan teguh mengarahkan hatinya untuk melakukan kehendak Bapa. Yesus Kristus, hamba Allah, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Oke saudara, hari ini mari kita ikuti jejak langkahnya selama berhari-hari dan jam-jam minggu terakhir, dan Anda akan takjub melihat tanggapan beberapa orang terhadap Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di Betania, yaitu sebelum Yesus masuk mengendarai keledai, dia itu ada di rumahnya Simon. Yesus diurapi oleh seorang bernama Maria. Di loteng atas, Tuhan Yesus dikhianati oleh Yudas Iskariot. Di Taman Getsemani, ketika dia ditangkap oleh pasukan-pasukan, Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya. Di rumah imam besar, Yesus ditolak. Dan di gedung Pontius Pilatus,
Yesus dijatuhi hukuman oleh massa yang meneriakkan, salibkan dia, salibkan dia. Inilah adalah penderitaan Tuhan Yesus sebelum dia menyelesaikan pekerjaannya di kayu salib. Mari kita pelajari artinya. Oke saudara, perhatikan ini saya buat satu peta. Jadi yang pertama itu adalah di Betania. Sebelum Yesus masuk ke Yerusalem pakai keledai, ini akan di flashback sedikit tentang apa yang dilakukan seorang wanita bernama Maria dengan mengusapi Yesus dengan parfum yang mahal, narwastu namanya ya. Kejadian kedua adalah di loteng atas, di mana Yesus dikhianati oleh salah satu muridnya bernama Yudas Iskariot adalah di sini, the Last Supper ya. Setelah itu pergi ke Taman Getsemani. Di sini Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya. Waktu ditangkap Yesus gak begitu sakit hati. Yesus sakit hati itu ketika dia ditinggalkan oleh murid-muridnya. Oke. Yang keempat adalah dibawa lagi ke dalam Yerusalem. Di sini ada rumahnya Imam Besar Kayafas. Di sini harusnya imam itu adalah untuk membuka jalan bagi Yesus. Tapi di sini Yesus malah ditolak oleh imam besar. Dan di saat ini pula lah Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Setelah di rumah Imam Kayafas, Yesus dibawa di Praetorium. Di sini adalah satu gedung pengadilan. Ya, di sini banyak orang berkumpul. Di sinilah Yesus dihukum, disalibkan dengan membebaskan Barnabas. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya mulai. Pertama, kita baca firman-Nya dahulu. Markus 14 ayat 1 sampai 11. Jadi hari raya Paskah dan hari raya roti tak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan. Supaya apa? Supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ya. Nah, saudara, ini flashback pertama waktu Yesus belum masuk ke dalam Yerusalem ya, masih belum naik keledai. Ketika Yesus berada di Betania, ya, di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyaki sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah satu dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ini adalah awal penderitaan Yesus. Oke, gambarnya ini seorang wanita memecahkan suatu parfum narwastu yang sangat mahal harganya. 300 dinar itu sekitar setahun kerja orang. 1 dinar itu 1 hari ya. Jadi kalau 300 lebih dinar, kira-kira orang itu kerja gajinya setahun, dia pecahkan untuk Yesus. Oke, kira-kira seperti ini. Saudara, di Betania Yesus diurapi. Jadi peristiwa ini terjadi 6 hari sebelum Paskah.
yang berarti jatuh pada hari Jumat sebelum masuknya Yesus dengan kemenangan. Dengan menempatkan kisah ini di antara kisah tentang rencana untuk menangkap Yesus, Markus memang membandingkan pengkhianatan Yudas dan para pemimpin dengan kasih dan kesetiaan dari Maria. Keburukan dosa-dosa mereka membuat keindahan pengorbanan Maria menjadi lebih bermakna. Bahkan baik Markus maupun Matius pun tidak menyebutkan nama wanita itu. Tetapi Injil Yohanes memberitahu kita bahwa itu adalah Maria dari Betania, saudaranya Marta dan Lazarus. Ya, Maria muncul 3 kali dalam kisah-kisah Injil dan setiap kali dia berada selalu di kaki Yesus. Maria memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus saat dia duduk di kakinya dan mendengarkan firman-Nya. Saudara, dia adalah teladan yang baik untuk kita ikuti, ya. Dengar firman-Nya, ya. Saudara, pengurapan Maria kepada Tuhan Yesus tidak boleh disamakan dengan peristiwa serupa yang dicatat dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Perempuan yang tidak disebutkan namanya di rumah Simon, orang Farisi, adalah seorang pelacur yang bertobat yang mengungkapkan kasihnya kepada Kristus karena pengampunannya yang penuh kasih karunia atas banyak dosanya. Jadi ini ada 2 hal yang berbeda. Tetapi waktu Tuhan Yesus mau masuk ke Yerusalem, yang mengurapinya adalah Maria, saudara Marta dan Lazarus, dengan parfum yang mahal untuk mengingat kematiannya. Jadi saudara, di rumah Simon orang kusta yang telah disembuhkan, Maria mengungkapkan kasihnya kepada Yesus karena dia akan disalibkan untuk mati baginya. Dia mempersiapkan tubuhnya untuk penguburan saat dia mengurapi kepalanya dan kakinya. Dia menunjukkan kasihnya kepada Yesus saat Yesus masih hidup. Saudara, itulah persembahan yang mahal yang dia berikan kepada Tuhan. Spagnat diimpor dari India, 1 toples penuh harganya setara dengan pendapatan tahunan pekerja biasa, narwastu ya. Dan Maria memberi dengan murah hati dan penuh kasih. Dia tidak malu untuk menunjukkan kasihnya kepada Kristus secara terbuka. Saudara, ada 3 konsekuensi dari tindakan penyembahannya. Pertama, rumah itu dipenuhi dengan bau harum minyak wangi. Selalu ada bau harum rohani di tempat Yesus Kristus dikasihi dan disembah, saudara. Di tempat di mana kita sama-sama dengan hati yang tulus belajar firman, mendengarkan firman, saudara, selalu ada bau harum wangi di tempat itu. Saudara, dimanapun saudara berada, saudara dengan tekun, dengan hati yang tulus, ya, mendengarkan firman ini seperti Maria duduk di kaki Yesus, ada bau harum wangi di rumah tersebut, saudara. Ya kan? Kedua, para murid yang dipimpin oleh Yudas mengkritik Maria karena menghambur-hamburkan uangnya. Mereka itu para muridnya masih yang penting kita bisa kita bisa kasih orang miskin, lebih ke moralitas, saudara. Ya, tapi sebenarnya teologi yang benar adalah bagaimana kita itu mengasihi Yesus, saudara. Ya, kedengarannya sangat saleh, saudara, bagi Yudas untuk berbicara tentang orang miskin. Padahal sebenarnya ia menginginkan uang itu untuk dirinya sendiri. Bahkan di loteng atas, 6 hari kemudian, para murid masih mengira Yudas peduli untuk membantu orang miskin. Menarik bahwa kata yang diterjemahkan pemborosan pada Markus 14 ayat 4 diterjemahkan kebinasaan, saudara. Hebatnya bahasa Yunani gitu. Pemborosan di sini kebinasaan, saudara. Dan diterapkan langsung kepada Yudas. Yudas mengkritik Maria karena memboroskan uang, tetapi Yudas membinasakan seluruh hidupnya. Apa yang diucapkan dia, tembak balik ke dia, ya. Nah, ketiga, Yesus memuji Maria dan menerima pemberiannya yang murah hati. Ia mengetahui hati Yudas dan mengerti mengapa murid lainnya mengikuti teladan yang buruk. Dia juga mengetahui hati Maria dan segera membelanya. Tidak peduli apa yang orang lain katakan tentang penyembahan dan pelayanan kita, saudara. Ya, yang terpenting adalah hati kita yang menyenangkan Tuhan Yesus.
Fakta bahwa orang lain salah paham sama kita, mengkritik kita lah, terlalu suci lah kamu, terlalu beginilah, terlalu begitu saudara. Selama pelayan kita seharusnya tidak menghalangi kita untuk menunjukkan kasih kepada Yesus Kristus. Hajar aja saudara. Nggak usah peduli apa yang kata orang lain. Yang penting hati kita murni kepada Yesus. Perhatian kita seharusnya bukan pada persetujuan manusia. Perhatian kita seharusnya hanya pada persetujuan dari Yesus Kristus. Ketika Maria memberikan yang terbaik di kaki Yesus, dia memulai gelombang berkat yang telah berlangsung sejak saat itu. Dia menjadi berkat bagi Tuhan Yesus saat dia membagikan kasih-Nya, dan dia menjadi berkat bagi rumahnya saat keharuman menyebar. Kalau bukan karena Maria, desanya Betania mungkin sudah terlupakan. Kisah tentang perbuatannya menjadi berkat bagi gereja mula-mula yang mendengarnya, dan catatan dalam 3 Injil, Maria telah menjadi berkat bagi seluruh dunia. Dan masih demikian saat ini. Saudara, ternyata nubuat Tuhan Yesus saja telah terpenuhi. Maria memberikan yang terbaik dalam iman dan kasih. Yudas memberikan yang terburuk dalam ketidakpercayaan dan kebencian. Ia memecahkan masalah tentang bagaimana cara pemimpin Yahudi menangkap Yesus tanpa menyebabkan kerusuhan selama perayaan itu. Saudara harus tahu, ia menjual gurunya dengan harga seorang budak. Tindakan pengkhianatan yang paling keji dalam sejarah saudara. Saudara, 30 keping perak, sikal perak adalah harga seorang budak. Keluaran 21 ayat 32. Tetapi jika lembu itu menanduk ke seorang budak, laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Ya, ini adalah tindakan paling keji dalam sejarah. Munafik banget dan licik banget lah gitu ya. Saya nggak habis pikir juga. Nah saudara, setelah itu kita akan masuk ke tahap kedua, adalah di loteng atas di mana Yesus dikhianati ya. Upper room itu ada di sini, nomor 2 ya. Di Esseni Quarter ya, ditulis adalah Esseni Quarter. Ingat ya, Esseni adalah salah satu orang yang tidak kawin yang dedikasikan dirinya kepada firman Tuhan dan tidak menikah. Ya, ini namanya Esseni Quarter. Nah, di sini karena ada triknya di sini ya. Markus 14 ayat 12 sampai 26. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Ingat ya saudara, seorang laki-laki yang membawa kendi berisi air. Ya, ini penting. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Orang itu adalah salah satu seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku."
Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu, dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Sudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, maka pergilah mereka ke Bukit Zaitun, saudara ya. Saudara, yang kedua adalah Tuhan Yesus melakukan upacara Paskah. Ini Yohanes yang bersender di pundak Yesus. Ini Yudas Iskariot yang akan menjual Yesus. Kira-kira gambarnya seperti ini, saudara ya. Inilah penderitaan Tuhan Yesus yang kedua. Dia dikhianati. Di loteng atas, Yesus dikhianati. Domba Paskah dipilih pada hari ke-10 bulan Nisan atau Maret atau April menurut kalender kita. Diperiksa apakah ada cacat dan kemudian disembeli pada hari ke-14 bulan itu. Ya, Keluaran 12 ayat 3 sampai 6. Domba harus disembeli di halaman bait suci dan perjamuan makan malam harus dilakukan dalam batas kota Yerusalem. Karena itu masuk ke dalam kota Yerusalem ya. Bagi orang Yahudi, perayaan Paskah adalah peringatan kemenangan masa lalu, tetapi Yesus akan menetapkan perjamuan baru yang akan menjadi peringatan akan kematiannya. Petrus dan Yohanes memastikan bahwa perjamuan makan malam dipersiapkan, ya. Tidak akan sulit untuk menemukan pria yang membawa kendi berisi air, saudara, karena pada zaman itu yang membawa kendi berisi air adalah para wanita yang biasa melakukan tugas itu, ya. Jadi kalau ada priang yang berisi air, kemungkinan adalah seorang SNI. Dia tidak menikah. Tugasnya dia untuk melakukan firman Tuhan dan melestarikan firman Tuhan. Apakah pria ini adalah seorang SNI? Apakah Yesus memakan Paskah di ruang atas di rumah seorang SNI? Ini adalah spekulasi menarik, tetapi kita memang tidak memiliki bukti untuk mengkonfirmasinya. Akan tetapi kita tahu bahwa pria SNI tidak menikah dan mempraktekkan hospitality. Jadi pria SNI melakukan tugas wanita membawa kendi air dan juga mempraktekkan hospitality, dan tempat loteng atas itu ada di klasternya SNI di Yerusalem. Jadi ada kemungkinan besar bahwa dia adalah seorang SNI, saudara. Ya, saudara kalau nggak tahu SNI, saya mungkin nanti ada waktu saya akan bahas tentang siapa orang Farisi, siapa orang SNI, siapa orang Saduki, Selaut, semuanya. Kita akan lebih bisa lagi untuk mengerti firman Tuhan, ya. Perayaan Paskah yang asli terdiri dari domba panggang, ya, roti tak beragi, sepiring sayur pahit. Ya, 3 ya saudara, domba panggang, roti tak beragi, dan sepiring sayur pahit. Domba mengingatkan orang Yahudi tentang darah yang dioleskan pada tiang pintu di Mesir untuk mencegah malaikat maut membunuh anak sulung mereka. Roti mengingatkan mereka dengan tergesa-gesanya mereka meninggalkan Mesir. Dan sayur pahit berbicara tentang penderitaan mereka sebagai budak Firaun di Mesir. Ya, pada suatu waktu di abad-abad berikutnya, orang Yahudi menambahkan upacara minum 4 cawan anggur yang diencerkan dengan air. Karena bagi orang Yahudi hari baru dimulai saat matahari terbenam, maka hari itu adalah hari Jumat ketika Yesus dan murid-muridnya bertemu di ruang atas. Ya, jadi hari malam Paskah itu sebenarnya malam pertama, satu hari di mana Yesus itu disalib, ya. Karena dimulainya setelah sore, setelah matahari terbenam itu adalah hari baru, ya. Ini adalah Paskah terakhirnya, dan pada hari itu dia akan mengenapi Paskah dengan mati di kayu salib sebagai anak domba Allah yang tak bercacat. Saudara, di antara Markus 14 ayat 17 dan 18 terdapat perincian tentang pembasuhan kaki para murid dan pelajaran tentang kerendahan hati, ya. Setelah pelajaran itu, Yesus menjadi sangat gelisah dan mengumumkan bahwa salah satu muridnya adalah seorang pengkhianat. Pengumuman ini mengejutkan semua murid kecuali Yudas, yang tahu bahwa Yesus sedang berbicara tentang dirinya. Sampai akhir,
Yesus tetap menyembunyikan identitas pengkhianatnya dari para murid lainnya. Karena sebenarnya ia ingin memberi Yudas setiap kesempatan untuk berbalik dari dosa. Ia bahkan membasuh kaki Yudas. Jika Petrus mengetahui kebenaran tentang Yudas, mungkin Petrus akan membunuhnya, tergoda untuk membunuh Yudas. Ya, sebagian orang mencoba membela Yudas dengan menyatakan ia mengkhianati Yesus, ya, dan memaksanya mengungkapkan kuasanya dan mendirikan kerajaan Yahudi. Yang lain mengatakan ia hanyalah seorang hamba yang taat memenuhi firman Tuhan. Yudas bukanlah seorang martir atau robot. Ia adalah manusia yang bertanggung jawab, yang membuat keputusannya sendiri, tetapi dengan melakukannya, ia memenuhi firman Tuhan. Ia tidak boleh dijadikan pahlawan. Ya, di mana orang bilang bagaimanapun seorang harus mengkhianati Yesus, ya, atau korban takdir yang tidak berdaya. Yudas terhilang karena alasan yang sama dengan jutaan orang terhilang saat ini. Pada dasarnya mereka pasti akan menolak Yesus. Pada dasarnya ia pasti tidak bertobat dari dosa-dosanya. Dan Allah Maha tahu dan Allah tahu itu. Ia tidak bertobat dari dosa-dosanya dan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi jika Anda belum pernah dilahirkan kembali, suatu hari Anda akan berharap Anda tidak dilahirkan sama sekali, saudara. Tidak seorang pun dari murid-murid lainnya benar-benar menganggap dirinya sebagai pengkhianat. Karena pertanyaan-pertanyaan mereka menyiratkan jawaban negatif. Bukan aku, kan? Orang-orang itu sering berdebat tentang siapa di antara mereka yang terbesar. Tetapi sekarang mereka mendiskusikan siapa di antara mereka yang paling hina. Lebih buruk lagi, Yesus berkata bahwa pengkhianatnya bahkan telah makan roti bersamanya di meja makan. Di Timur Tengah, memecah-mecahkan roti dengan seseorang berarti memasuki perjanjian persahabatan dan saling percaya. Hopeng, saudara. Apalagi satu cocolan, ya. Merupakan tindakan pengkhianatan yang paling hina untuk memecahkan roti dan kemudian mengkhianati tuan rumah Anda. Namun ini pun merupakan penggenapan firman Tuhan. Saudara, nanti kalau ada waktu saya akan gambarkan gambar posisi perjamuan makan. Tempat terhormat itu diduduki oleh Yudas dan Yohanes di samping Yesus, ya. Jadi 3 orang itu mencocol dengan satu cocolan, saudara. Yudas duduk di tempat terhormat di sebelah kiri Tuhan Yesus, sementara Yohanes berbaring di sebelah kanannya. Ketika Yesus memberi Yudas roti yang dicelup dalam rempah-rempah, itu merupakan tindakan yang baik dari seorang tuan rumah kepada tamu istimewa. Itu pun tidak membuat hati Yudas menjadi patah. Karena setelah Yudas memakan roti itu, setan merasukinya. Yudas meninggalkan loteng atas untuk pergi membuat persiapan terakhir untuk menangkap Tuhan Yesus. Namun bahkan pada saat itu para murid tidak mengetahui kebenaran tentang Yudas. Dan mereka tidak akan mengetahui kebenarannya sampai mereka bertemu dengannya kemudian di Taman Getsemani. Jadi Yudas itu membocorkan Yesus ada di mana sehingga prajurit nangkapnya gampang. Kalau nangkapnya di kota bisa ada keributan. Ceritanya begitu. Setelah Yudas meninggalkan tempat kejadian, Yesus melembagakan apa yang orang Kristen biasa sebut dengan perjamuan kudus atau Ekaristi. Kata Ekaristi berasal dari kata Yunani yang berarti mengucap syukur. Jadi perjamuan kudus adalah pengucapan syukur, saudara, ya. Kita belajar dikit lagi. Sebelum cawan, Yesus mengambil salah satu roti tak beragi, memberkatinya, memecah-mecahkannya dan berkata kepada murid-muridnya, "Inilah tubuhku." Kemudian mengambil cawan Paskah, memberkatinya, memberikan kepada mereka sambil berkata, "Inilah darahku." Saudara, roti dan anggur adalah 2 benda umum yang digunakan hampir di setiap jamuan makanan. Tetapi Yesus memberikan mereka makna baru yang luar biasa. Ketika Yesus berkata, "Inilah tubuhku dan inilah darahku," ia tidak mengubah roti atau anggur menjadi sesuatu yang berbeda. Ketika para murid makan roti, itu tetap aja roti, saudara. Ya, jadi jangan tahayul. Ketika mereka meminum anggur, itu tetap anggur. Bukan soal tahayulnya itu, saudara. Akan tetapi, Tuhan Yesus memberikan makna baru kepada roti dan anggur, sehingga sejak saat itu, keduanya akan berfungsi sebagai peringatan akan kematiannya. Agar kita sekarang ingat akan kematiannya,
karena kematiannya itulah yang menghapus dosa-dosa kita. Lalu apa yang Yesus capai melalui kematiannya? Di kayu salib, Yesus mengenapi perjanjian lama dan menetapkan perjanjian baru. Perjanjian lama disahkan dengan darah korban binatang, tetapi perjanjian baru disahkan oleh darah anak Allah. Perjanjian baru dalam darahnya akan melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat. Korban perjanjian lama yang dapat menghapus dosa dan membersihkan hati dan hati nurani orang percaya. Kita tidak diselamatkan dari dosa-dosa kita dengan berpartisipasi dalam upacara keagamaan atau ritual, tetapi dengan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Perintah Tuhan kita adalah, lakukanlah ini untuk mengingat aku. Kata yang diterjemahkan sebagai mengingat lebih dari sekedar mengenang. Karena Anda dapat melakukan sesuatu untuk mengenang orang meninggal, tetapi Yesus hidup. Jadi apa artinya? Menjadi satu dengan Dia. Kata itu mengandung gagasan dan partisipasi. Ya, partisipasi saat ini dalam suatu peristiwa dalam masa lalu. Seperti apa saudara, kalau di zaman Adam dan Hawa kita makan di pohon kehidupan. Karena Yesus hidup saat kita merayakan perjamuan kudus, melalui iman kita bersekutu dengannya. Jadi saudara, ini bukan semacam pengalaman ajaib yang dihasilkan roti dan cawan. Ya, jangan tahayul gitu. Ini adalah pengalaman rohani yang datang melalui pemahaman kita tentang Yesus Kristus dan makna perjamuan kudus. Hal terakhir yang Yesus dan murid-muridnya lakukan adalah menyanyikan himne Paskah tradisional yang biasanya didasarkan oleh Mazmur 115 sampai Mazmur 118. Ya, dan himne ini wajib dibaca saudara ya, terutama 118 ya. Bayangkan Tuhan kita masih bisa bernyanyi saat penyalipannya tinggal beberapa jam lagi. Itu adalah penderitaan yang bikin sakit Yesus Kristus. Dia dikhianati oleh muridnya sendiri saudara. Oke. Setelah mereka selesai di loteng atas, pergilah mereka ke Bukit Zaitun ya. Cek ke sini ya, ke namanya Getsemani ya, Taman Getsemani ya. Nah disinilah Yudas kasih tahu, Tuhan Yesus ada di situ gelap-gelap. Ya udah lu ciduk dia gitu ya, nggak ada orang lihat. Kira-kira begitu saudara. Oke, kita baca Markus 14 ayat 27 sampai 52. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak, katanya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih sungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani, Getsemanam, pemrosesan minyak. Kata Yesus pada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan dirinya ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapat ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.
Ingat saudara, minggu lalu kita katakan berjaga-jagalah seperti mempelai yang ada pelita, ya. Tetap nempel sama Tuhan, tetap baca Alkitab, tetap berdoa, jangan sampai lengah. Itu artinya begitu ya. Nah, lalu ia pergi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jauh apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian kembali untuk ketiga kalinya dan ia berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah satu dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Ya, ingat yang suruh nangkap Yesus itu bukan orang Romawi, tapi ahli-ahli kepala, imam-imam kepala. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah satu dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait suci, bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Oke saudara, demikian yang ketiga adalah Tuhan Yesus sakit hati bukan karena ditangkap, tapi semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri saudara. Ya, ini ceritanya ya. Ini Yudas mencium Yesus, ditangkap, semuanya murid-muridnya kabur saudara ya. Nah, jadi di Taman Getsemani Yesus ditinggal. Dalam perjalanan ke Taman Getsemani, Yesus memperingatkan para murid bahwa mereka semuanya akan meninggalkannya. Tetapi kemudian ia meyakinkan mereka bahwa ia akan bertemu mereka lagi di Galilea setelah kebangkitannya. Ia mengutip Zakaria 13 ayat 7, pukullah gembala itu maka domba-domba akan tercerai-berai, untuk mendukung peringatannya. Pikiran dan hati mereka tidak mampu menerima dan mengingat perkataannya. Karena 3 hari kemudian mereka juga tidak percaya ada laporan tentang kebangkitannya. Dan malaikat itu harus memberikan mereka pengingat khusus untuk bertemunya di Galilea. Jika mereka mendengarkan perkataannya dan mempercayainya, mereka akan terhindar dari banyak kecemasan dan Petrus tidak akan menyangkal Tuhan. Itulah pentingnya kita belajar firman. Pentinglah kita mengetahui firman Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kita sekarang, kita tidak akan terhindar dari banyak kecemasan, tipu daya segala macam, ya. Kutipan dari Zakaria memberitahu para murid apa yang harus dilakukannya ketika orang-orang Yahudi menangkap Yesus. Ya, berpencarlah, ya kan? Bahkan pada saat penangkapan Yesus berkata, biarkanlah mereka para murid pergi. Dengan kata lain, hai keluarlah dari sini. Saya pernah membaca khotbah yang fasih yang menyalahkan Petrus karena mengikuti dari jauh. Dan mereka sama sekali tidak memahami maksudnya. Dia sama sekali tidak seharusnya mengikuti. Jika dia menaati Tuhan, dia tidak akan menyerang seseorang dengan pedangnya atau menyangkal Tuhan 3 kali. Petrus tampaknya mengalami kesulitan menerapkan perintah-perintah Yesus kepada dirinya sendiri. Orang-orang lain mungkin akan meninggalkan Yesus, tetapi Petrus akan tetap teguh dan jika perlu pergi bersamanya ke penjara dan mati. Tentu saja murid-murid lainnya menggemakan keangkuhan Petrus, jadi dia bukan satu-satunya yang percaya diri dalam kelompok itu, dan pada akhirnya semua murid gagal total. Saudara, ketika akan mengalami penderitaan yang hebat,
Kebanyakan orang ingin ditemani seseorang untuk membantu meringankan beban. Dalam pelayanan pastoral saya pernah duduk bersama orang-orang di rumah sakit. Ya, istrinya lagi nunggu untuk operasi, ya. Menunggu dokter bedah datang laporan, mereka ingin ditemani, ya. Saya pernah duduk sama mereka untuk menghibur. Dan mereka sangat saat itu penting sekali bagi mereka untuk ditemani gitulah. Nah, karena Yesus adalah manusia yang sempurna, ia menginginkan persahabatan saat ia menghadapi salib. Dan ia memilih Petrus, Yakobus, dan Yohanes, orang-orang yang sama yang telah menemaninya ke rumah Yairus untuk melihat kebangkitannya, ke gunung transfigurasi untuk melihat bahwa dia adalah Allah. Ya, ketika pengalamannya sejajar dengan Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki adalah mengenal dia, gunung transfigurasi, dan kuasa kebangkitannya di rumah Yairus, dan persekutuan dalam penderitanya di Taman Getsemani. Ya, di mana Paulus mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal dia, mengenal bahwa dia adalah Allah, mengenal kuasa kebangkitannya, bahwa dia membangkitkan dari orang mati, dan persekutuan dalam penderitanya yang kita belajar hari ini. Ya, Taman Getsemani. Jadi pergumulan Tuhan kita di taman itu hanya dapat dipahami dalam terang apa yang akan terjadinya di kayu salib. Ia akan dijadikan dosa karena kita dan menanggung kutukan hukum Taurat. Bukan penderitaan fisik yang hampir membuatnya kewalahan dengan kepedihan dan kesedihan. Tetapi, saudara, yang paling gawat adalah perundungan tentang dia akan ditinggalkan oleh Bapaknya. Ini adalah cawan yang akan ia minum. Menurut Ibrani 5 ayat 7-9, ia meminta untuk diselamatkan bukan dari kematian, tetapi dari kematian, yaitu dibangkitkan dari orang mati, dan Bapa mengabulkan permintaannya. Aba dalam bahasa Aram yang berarti papa atau ayah. Kata ini menyingkapkan hubungan intim antara Tuhan kita dan Bapaknya. Meskipun orang percaya dewasa ini mungkin tidak akan menggunakan istilah itu di depan umum, kata itu memang milik kita karena kita adalah miliknya. Perhatikan bahwa Yesus tidak memberitahu Bapa apa yang harus dilakukannya. Ia memiliki keyakinan yang sempurna pada kehendak Allah. 3 kali ia berdoa tentang masalah ini, dan setiap kali ia menyerah pada kehendak Bapa dalam penyerahan diri yang penuh kasih. Tetapi apa yang dilakukan ketiga muridnya? Tidur. Dan Petrus telah bersumpah bahwa ia akan mati bersama Tuhannya. Namun, ia bahkan tidak dapat berjaga-jaga bersamanya. Betapa lembutnya Yesus menegur para murid dan memperingatkan mereka, berjaga-jagalah dan berdoalah, adalah sebuah nasihat yang sering diulang-ulang di dalam kitab suci. Terutama nanti menuju akhir zaman, berjaga-jaga, berdoalah, ya. Artinya berjaga-jaga, berdoalah, tetaplah buka mata rohanimu karena musuh sudah dekat. Untuk ketiga kalinya Tuhan kita kembali kepada orang yang sedang tidur. Ia berkata, apakah kamu masih tidur dan beristirahat? Sudah cukup, saatnya telah tiba. Ini adalah saat pengorbanannya ketika ia akan mati untuk dosa-dosa dunia. Pada saat itu Yudas dan para penjaga bait suci datang untuk menangkap Yesus, dan Yudas mencium Yesus berulang kali sebagai tanda bahwa dialah yang harus ditangkap. Sungguh seorang yang sangat munafik. Fakta bahwa Yudas membawa sekelompok besar orang bersenjata merupakan bukti bahwa baik dia maupun pemimpin agama tidak benar-benar memahami Yesus. Mereka mengira bahwa Yesus akan mencoba untuk melarikan diri, atau bahwa para pengikutnya akan melakukan perlawanan, atau bahwa mungkin ia akan melakukan mukjizat. Perkataan Tuhan dalam Markus 14 ayat 49 adalah bukti bahwa dia memegang kembali. Karena mereka bisa saja menangkapnya berkali-kali lebih awal, kecuali saatnya memang belum tiba. Jadi saudara, kalau saatnya belum tiba, dia orang tidak bisa menangkap Yesus. Ya, ini Yesus saja menyerahkan diri. Petrus melakukan hal yang bodoh dengan menyerang Malkus, karena kita tidak berperang dalam peperangan rohani dengan senjata fisik. Dia menggunakan senjata yang salah, pada waktu yang salah, untuk tujuan yang salah, dengan motivasi yang salah. Jika Yesus tidak menyembuhkan Malkus, nempelin kupingnya lagi, Petrus mungkin akan ditangkap dan mungkin ada 4 salib di Kalvari. Pada saat itu para murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Begitu pula seorang pemuda yang tak kenal ke Taman Eden untuk menyaksikan penangkapan itu. Nah, saudara, di sini ada seorang pemuda yang tak dikenal itu
menyaksikan itu. Nah, di sini orang-orang bilang apakah ini Yohanes Markus yang menulis Injil Markus? Kita tidak tahu tetapi karena Injil Markus adalah satu-satunya dari keempat Injil yang mencatat peristiwa ini, penulisnya mungkin saja menulis tentang dirinya sendiri. Nah, sekarang saudara, jika ruang atas itu ya adalah bukan ruang Eseni tapi ruangnya Yohanes Markus, maka mungkin Yudas yang memimpin para prajurit ke sana terlebih dahulu. Yohanes Markus mungkin tergesa-gesa mengenakan pakaian luar dan mengikuti gelombang itu ke taman. Para prajurit mungkin bahkan mencoba menangkapnya, jadi dia melarikan diri. Para murid tercerai-berai dan hamba itu sekarang sendirian, Tuhan Yesus. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Tetapi saudara, tak lama kemudian bahkan Bapa pun akan meninggalkan dia, yaitu Tuhan Yesus. Itu adalah penderitaan ketiga dari Tuhan Yesus. Saudara, penderitaan keempat adalah setelah Yesus ditangkap di Taman Getsemani, ia dibawa ke rumah imam besar Kayafas. Oke, saudara, kita akan baca. Kemudian Yesus dibawa menghadapi imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar, dan dia di sana duduk di antara pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala malah seluruh Mahkamah Agung mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak dapat memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninju sambil berkata, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Pada waktu itu, Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Lalu ia menyangkalnya berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkata ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini adalah salah seorang dari mereka. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tak lama kemudian orang-orang ada di situ berkata kepada Petrus, engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kali. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh, saudara. Oke, Yesus yang udah ditangkap dibawa ke rumah imam. Ya, di sini saksi omongannya nggak benar, tapi dengan satu kata imam berkata, apakah engkau Mesias, anak Allah yang terpuji itu? Ya, akulah dia. Hanya dengan tuduhan ini ya Yesus dihukum mati dan mereka secara bulat ya ingin membunuh Yesus. Padahal sebenarnya mereka iri, saudara, ya. Dan ini adalah Petrus yang sudah menyangkal Yesus 3 kali. Dan setelah itu ayam berkokok. Oke. Sorry, ini kejadian ya.
Di rumah imam besar, Yesus ditolak. Baik pengadilan Yahudi maupun pengadilan Romawi berlangsung dalam 3 tahap. Pengadilan Yahudi dibuka oleh Hanas, mantan imam besar. Kemudian pengadilan beralih ke sidang pleno untuk mendengarkan para saksi dulu, ya. Dan kemudian dilanjutkan dengan sidang pagi untuk pemungutan suara akhir mengenai kecaman. Yesus kemudian dibawa ke Pilatus yang akan mengirimnya ke Herodes, yang kemudian mengembalikannya ke Pilatus. Pilatus menyerahkan kepada teriakan massa dan mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Kira-kira itu, ya. Nah, pada saat prajurit tiba di istana imam besar, rumah imam besar, Petrus dan Yohanes yang tidak menghiraukan peringatan Tuhan yang berulang kali, mengikuti massa dan bahkan masuk ke halaman. Malam itu Yesus berkeringat seperti titik-titik darah, tetapi Petrus kedinginan dan duduk di api musuh. Kedua murid itu tidak dapat menyaksikan persidangan yang sebenarnya, tapi setidaknya mereka cukup dekat untuk melihat hasilnya. Setelah menanyainya dan menghina Yesus, Hanas mengirim Yesus dalam keadaan terikat kepada menantunya, yaitu Kayafas, imam besar. Oke. Sanhedrin berkumpul dan para saksi sudah siap. Diperlukan setidaknya 2 atau orang saksi sebelum terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan layak dihukum mati. Banyak saksi bersaksi melawan Yesus, tetapi karena mereka tidak setuju, kesaksian mereka tidak sah. Sungguh tragis bahwa sekelompok pemimpin agama mendorong orang untuk berbohong dan selama masa suci yang khusus. Selama tuduhan palsu ini, Tuhan Yesus pun tidak mengatakan apa-apa, diam. Tetapi ketika imam besar menyuruhnya bersumpah, Yesus harus menjawab, dan ia bersaksi dengan jelas bahwa ia memang anak Allah. Gelar anak manusia bersifat mesianik dan para anggota dewan tahu persis apa yang Yesus katakan. Ia mengaku sebagai Allah yang datang dalam wujud manusia. Tentu saja pernyataan ini merupakan penghujatan bagi orang Yahudi dan mereka menyatakannya bersalah dan layak dihukum mati. Karena tidak lazim bagi Sanhedrin untuk memberikan suara pada kasus-kasus hukuman mati pada malam hari, dewan bertemu lagi keesokan paginya dan memberikan hukuman resmi. Sementara Tuhan Yesus diejek dan dianiaya, Petrus berada di halaman bawah berusaha menghindari deteksi. Jika ia mengindahkan perintah Tuhan Yesus, ia akan terhindar dari godaan dan menyangkal gurunya 3 kali. Ia adalah peringatan bagi kita semua karena bagaimanapun juga jika seorang rasul yang berjalan bersama Kristus menyangkal Tuhannya, apa yang mungkin kita lakukan dalam situasi yang sama? Orang-orang percaya di Roma yang membaca Injil Markus pasti belajar dari kisah ini, karena mereka sendiri akan segera memasuki tungku penganiayaan. Pertama, salah satu hamba perempuan imam besar berbicara kepada Petrus, dan ia menyangkal mengetahui apapun tentang Yesus, kemudian ayam berkokok. Hamba perempuan lain menunjuk Petrus kepada beberapa orang yang ada di sana, dan sekali lagi Petrus menyangkal mengenal Yesus. Akhirnya seorang pria menuduhnya sebagai salah satu murid, dan beberapa orang yang ada di sana ikut menuduh, tetapi Petrus dengan keras menyangkal mengenal Yesus dan bahkan mengutuki dirinya sendiri. Kemudian ayam berkokok untuk kedua kalinya dan nubuat Tuhan Yesus pun terpenuhi. Namun bukan ayam kokok yang membuat Petrus tersadar, melainkan ia mengingat perkataan gurunya Yesus Kristus. Saudara, selalu ada firman Tuhan yang kita dengar yang akan menembus hati dan akan menghasilkan pertobatan sejati. Petrus merenungkan apa yang Yesus katakan dan apa yang telah ia lakukan sendiri. Dan kemudian Yesus dalam perjalanan ke aula Pilatus berbalik dan menatap Petrus. Itu saja adalah tatapan kasih. Tentu saja kasih yang terluka. Hati Petrus hancur. Petrus segera keluar dan menangis dengan sedihnya. Sebelum kita menghakimi Petrus terlalu keras, kita perlu memeriksa hidup kita sendiri. Berapa kali kita menyangkal Tuhan Yesus dan kehilangan kesempatan untuk membagikan Injil kepada orang lain? Wah, semua agama sama aja, yang penting berbuat baik. Ya, kalau saya nggak mau gitu, saudara. Yesus satu-satunya Tuhan. Ya, apapun nanti orang cara pandang ke kita, ya. Apakah kita sebagai Petrus berbicara ketika kita seharusnya mendengarkan, berdebat kita seharusnya taat, atau tidur ketika kita seharusnya berdoa, bertengkar ketika seharusnya tunduk? Petrus setidak-tidaknya menyesali dosa-dosanya dan menangisinya. Dan Tuhan Yesus mengampuni dia. Setelah kebangkitannya, Yesus mengadakan pertemuan pribadi dengan Yesus untuk
revitalisasi ya dosanya, pengampunannya. Dan kemudian Yesus membantu Petrus membuat pengakuan dosa di depan umum ketika ia bertemu dengan murid-muridnya di Galilea. Ya, saudara, di rumah imam besar Yesus ditolak dan disangkal oleh muridnya sendiri 3 kali. Oke, itu adalah penderitaan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, dia dibawa ke dalam namanya praetorium, ya. Tempat di sini, ini ada panggung, Tuhan Yesus digiring ke sana, dilihat oleh semua orang, saudara, ya. Nah, seperti ini. Oh, nanti gambarnya di belakang, ya. Ini adalah bagian terakhir. Pagi-pagi benar imam-imam kepala dan bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu dan menurut permintaan orang banyak. Pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kubuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Oleh karena Pilatus ingin, yang penting orang tenanglah, ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tapi Yesus disesanya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan ia memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepada katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Wah, menghina, saudara. Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Seakan-akan sudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Demikian firman Tuhan, saudara, ya. Mereka di depan ini kah apa yang dilakukan orang Yahudi, raja orang Yahudi ini? Salibkan dia, semua orang bicara gitu, ya. Oke, seperti ini kira-kira. Oke. Nah, soalnya yang terakhir, di pengadilan Pontius Pilatus, Yesus dijatuhi hukuman. Begitu pertemuan pagi mereka selesai dan putusan resmi dicatat, para pemimpin Yahudi menyerahkan Yesus kepada gubernur Romawi Pontius Pilatus. Gubernur biasanya tinggal di Kaisarea, tetapi merupakan kebiasaannya untuk berada di Yerusalem setiap tahun untuk perayaan itu. Kehadirannya menyenangkan sebagian orang Yahudi, dan ia dapat hadir jika ada masalah yang muncul di antara ribuan orang yang memadati Yerusalem. Gubernur Romawi itu mengadakan pengadilan pagi-pagi sekali, jadi ia cukup siap ketika mereka membawa tahanan itu kepadanya. Dewan Yahudi harus meyakinkan Pilatus bahwa Yesus bersalah atas kejahatan berat dan karenanya layak dihukum mati. Meskipun korupsi politik mereka banyak, pejabat Romawi menghargai keadilan dan berusaha memperlakukan para tahanan dengan adil. Lebih jauh lagi, Pilatus tidak begitu mencintai orang Yahudi dan tidak akan berbuat baik kepada mereka. Ia tahu bahwa para pemimpin Yahudi tidak tertarik melihat keadilan yang ditegakkan. Yang sebenarnya mereka inginkan adalah pembalasan dendam.
Yohanes memberikan kita perincian yang paling banyak tentang pengalihan Romawi, dan ketika Anda menggabungkan catatan Injil ini, Anda menemukan bahwa Pilatus berulang kali menyatakan bahwa, sorry guys, aku nggak nemuin kesalahan pada Yesus. Nah, gitu loh ya. Nanti ada hal yang menarik di penutup yang hanya ditemukan di Injil Yohanes, tapi saya akan tulis sebagai penutup di sini ya. Masalahnya adalah ia tidak memberikan keberanian untuk membela apa yang dia yakini ya. Ia ingin menghindari kerusuhan. Jadi ia bersedia memuaskan orang banyak. Pilatus tidak bertanya apakah itu benar. Ya. Sebaliknya ia bertanya apakah itu aman? Apakah itu populer? Apakah itu menyenangkan hati? Ya. Bukan soal apakah itu benar. Dewan hanya memiliki satu kejahatan berat yang mungkin mereka bisa sampaikan ke Pilatus. Yesus mengaku sebagai raja dan ia menghasut orang banyak. Mereka mencoba untuk menyamarkannya sebagai seorang pemberontak revolusioner berbahaya yang merongrong otoritas Roma. Karena itu katanya Roma harus mengadili dia. Ketika Pilatus menanya Yesus, Tuhan Yesus tidak mengatakan apa-apa. Tetapi para imam kepala terus menuduhnya dan mencoba melemahkan perlawanan si gubernur. Pilatus mengira ia dapat menghindari pengambilan keputusan dengan mengirim Yesus ke Herodes, penguasa Galilea. Tetapi Herodes baru mengirim Yesus kembali setelah mengejeknya. Kemudian gubernur menawarkan pilihan kepada orang banyak. Yesus orang Nazaret atau Barabas, si pembunuh dan si pemberontak. Dengan berpikir bahwa kewarasan pasti akan menang dan mereka akan meminta agar Yesus dibebaskan. Namun imam-imam kepala telah mempersiapkan orang banyak dengan seksama dan meminta agar Barabas dibebaskan, Yesus disalibkan. Gubernur kemudian mencoba tipu muslihat ketiga. Ia menyuruh Yesus dicambuk, berharap bahwa pemandangan tahanan yang menderita itu entah bagaimana akan membangkitkan rasa kasihan mereka. Tapi mereka sudah dengki habis, saudara. Namun rencana itu tidak berhasil. Gubernur menyerah dan menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Kemudian diikuti oleh ejekan yang memalukan oleh para prajurit saat mereka memukulinya, meludahinya, membungkuk dengan pura-pura memberi hormat raja. Tentara Romawi tentu akan menertawakan kepada orang Yahudi yang mengaku sebagai raja. Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Saudara, Tuhan Yesus menderita dengan tenang dan tidak melawan. Sebuah pelajaran yang perlu dipelajari oleh kita ini, para pembaca Markus, saat kita mengalami penganiayaan yang resmi, saudara. Ya. Namun manusia belum melakukan hal yang terburuk kepada anak Allah. Sekarang mereka akan membawanya keluar kota dan memakunya di kayu salib. Hamba Allah akan mati untuk dosa-dosa orang yang menyalibkannya, saudara ya. Untuk dosa manusia. Sebagai penutup, saudara, ya, ini hanya tertulis di Injil Yohanes. Pilatus merasa bahwa pemimpin Yudea telah memanipulasinya untuk memerintahkan eksekusi Yesus. Akibatnya, Pilatus pun pengen membalas mereka, memukul mereka di bagian yang paling menyakitkan. Pilatus memahami bahwa para pemimpin bait suci telah secara keliru menggunakan argumen anak Allah untuk melawan Yesus. Jadi ia menggunakan manipulasi mereka kembali kepada mereka ketika ia mencatat tuduhan pidana terhadap Yesus yang dituliskan di atas kayu salib. Ya. Jadi bagaimana Pilatus membalas para penguasa bait suci yang memaksanya menghukum mati Yesus? Dia melakukannya dengan menulis pernyataan kesalahan Yesus dalam bahasa Ibrani. Ya. Tapi secara aneh, tulisan itu sedemikian rupa sehingga benar-benar menggambarkan Yesus sebagai Yod-Heh-Vav-Heh, Yahweh. Berikut itu adalah kalimat Yesus orang Nazaret dan Raja orang Yahudi dalam bahasa Ibrani. Ingat, bahasa Ibrani dibaca dari kanan ke kiri. Saya telah menyortir huruf pertama dari setiap kata adalah Yod, Hei, Vav, Hei. Dan kata ini kalau digabung adalah Yahweh, saudara. Ya, akrostik yang dibentuk dengan mengambil huruf pertama dari setiap kalimat Yesus orang Nazaret dan Raja orang Yahudi adalah Yahweh. Oke, jadi ada maling, pencuri yang disalib di tempat kiri Yesus, melihat itu Yahweh dan dia berkata, Tuhan, kalau engkau sampai di Taman Firdaus, ingatlah aku. Ya, tulisan Firdaus pun bisa menjadi alat untuk memberitakan Injil. Karena saat Paskah,
itu adalah orang-orang banyak datang. Ya, Yesus orang Nazaret, raja Yahudi, di dalam bahasa Ibrani adalah Yod-He-Vav-He. Nama perjanjian Allah Israel. Inilah mengapa para pemimpin bait suci sangat tidak senang, ya, dengan cara Pilatus menanggapi tuduhannya. Saudara, demikian firman Tuhan. Kita akan selesai minggu depan Injil Markus. Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali katakan, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Oh, haleluya. Hanya bagi-Mu Yesus hormat, pujian, syukur kami. Kau yang telah menebus kami, Kau yang selamatkan kami, Engkau yang berikan kehidupan bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Kau rela menderita bagi kami, Kau rela mati bagi kami. Tiada Tuhan yang seperti Engkau Yesus. Terpujilah Engkau, dimuliakanlah nama-Mu, diagungkanlah Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang bersyukur buat malam hari ini. Segala penderitaan yang Tuhan kerjakan, dan Kau mengerjakan untuk kami semuanya Tuhan, sehingga kami beroleh keselamatan daripada Engkau. Sungguh itulah makanya kami terus senantiasa memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan, sehingga kami semakin hari makin mencintai Engkau, semakin mengasihi Engkau. Terima kasih buat karya-Mu yang ajaib di kayu salib. Terima kasih buat karya-Mu yang ajaib Tuhan, yang telah Kau kerjakan bagi kami semuanya. Kami sungguh bersyukur buat malam hari ini kami semakin mengenal Engkau.
bahwa Engkau Allah betul-betul Allah kasih, Allah yang penuh dengan anugerah, Allah yang penuh dengan kasih setia, Allah yang sungguh baik dan sangat baik bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terus perbaharui setiap hati, jiwa, dan pikiran kami semuanya, supaya kami terus melihat, meneladani apa yang telah Kau perbuat, apa yang telah Kau kerjakan bagi kami di dunia ini, agar kami juga semangat kelak nanti kami dimuliakan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, yang bersyukur berkati hamba-Mu, Pastor David Chang, yang mengajar buat kami semuanya. Kiranya Tuhan berkati di dalam pekerjaannya, Tuhan berkati dalam rumah tangganya, Tuhan berkati di dalam setiap pelayanannya, sehingga setiap perkataan-perkataan yang dikatakan senantiasa untuk membawa kedamaian, kemenangan, pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-Mu dan tangan kuasa-Mu. Juga kami yang ada dalam kelas ini, kami mengucap syukur kalau kami bisa mengikuti Bible Study ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya dengan kesehatan, kekuatan, pengertian, hikmat, wahyu daripada Roh Kudus mengalir memenuhi setiap kami. Sehingga Roh-Mu memberikan pengajaran-pengajaran, menyempurnakan setiap pengajaran yang ada dalam hati dan pikiran kami, ya Tuhan. Terima kasih. Berkati kami semuanya. Kau dapati kami yang malam hari ini sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Kau dapati kami yang malam hari ini lemah, Tuhan berikan kekuatan. Kalau dapat kami yang saat ini mengalami jalan buntu, Tuhan berikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang telah menyelesaikannya di kayu salib, dan Engkau berkata, sudah selesai. Dan kami mengucap syukur Tuhan apa yang telah Kau kerjakan di kayu salib bagi kami semuanya. Terima kasih oleh karena bilur-bilur-Mu, kami yang sakit disembuhkan. Oleh karena darah-Mu Tuhan, kami telah didebus. Terima kasih. Biarlah kami malam hari ini mau mengakhiri ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati kami semuanya di dalam setiap apa yang sudah kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Pak David untuk doa berkat. Oke, mari kita sama-sama angkat tangan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kamu terpelihara sempurna, tak bercacat pada kedatangan Tuhan kita, Tuhan Yesus yang Maha Agung, untuk kedua kalinya. Kasih karunia Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Amin. Amin.